Pernahkah kamu membayangkan musuh terbesar bisa menjadi sahabat yang paling setia? Malam ini, kita akan menyusuri jejak transformasi luar biasa seorang pria bernama Saulus. Di bawah langit yang tenang ini, mari kita mulai perjalanan kembali ke masa lalu. Dahulu, di kota Yerusalem, hiduplah seorang pria muda yang sangat bersemangat. Namanya adalah Saulus dari Tarsus, seorang Farisi yang sangat taat pada hukum. Ia sangat yakin bahwa ia sedang melayani Tuhan dengan cara yang benar. Namun, semangatnya membawanya pada jalan yang penuh dengan kekerasan. Saulus menganggap pengikut Yesus sebagai ancaman bagi tradisi leluhurnya. Ia mulai mengejar mereka dari rumah ke rumah dengan amarah yang meluap. Hatinya tertutup oleh keyakinan yang kaku dan tanpa belas kasihan. Suatu hari, ia berdiri menyaksikan sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan. Stefanus, seorang pria penuh iman, sedang menghadapi maut di tangan massa. Saulus berdiri di sana, menjaga jubah-jubah orang yang menyerang Stefanus. Ia setuju dengan tindakan itu, berpikir bahwa itu adalah kebenaran. Namun, benih perubahan mulai tertanam tanpa ia sadari sama sekali. Keinginan Saulus untuk membasmi jemaat semakin membara dalam dirinya. Ia meminta surat izin dari imam besar untuk pergi ke kota Damsyik. Tujuannya jelas, menangkap siapa saja yang percaya kepada jalan Tuhan. Maka dimulailah perjalanan panjang melintasi padang gurun yang sunyi. Langkah kaki kudanya bergema di tengah kesunyian malam yang dalam. Saulus tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Ketika ia sudah dekat dengan Damsyik, tiba-tiba sesuatu terjadi. Cahaya yang sangat terang, lebih cemerlang dari matahari, memancar dari langit. Saulus terkejut dan seketika jatuh tersungkur ke tanah yang berdebu. Dalam kemilau cahaya itu, sebuah suara terdengar memanggil namanya. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Tanya suara itu. Dengan gemetar, Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Jawabannya mengguncang seluruh dunianya. "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Seketika itu juga, kesombongan Saulus runtuh menjadi debu yang tak berarti. Suara itu memerintahkannya untuk bangkit dan masuk ke dalam kota. Namun, saat Saulus membuka matanya, dunia di sekelilingnya menjadi gelap gulita. Ia tidak dapat melihat apa-apa. Matanya menjadi buta karena cahaya itu. Teman-teman seperjalanannya harus menuntun tangannya menuju kota. 3 hari lamanya ia tinggal dalam kegelapan, tanpa makan dan minum. Dalam kegelapan itu, ia mulai merenung dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, di sudut lain kota Damsyik, ada seorang murid bernama Ananias. Tuhan berbicara kepada Ananias dalam sebuah penglihatan yang ajaib. Tuhan memintanya untuk menemui Saulus dan menumpangkan tangan padanya. Ananias merasa takut karena ia tahu betapa kejamnya Saulus terhadap jemaat. Namun Tuhan berkata, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku." Dengan ketaatan, Ananias mencari rumah di mana Saulus berada. Ia menemukan Saulus dan menyapanya dengan kasih. "Saulus, saudaraku." Seketika itu juga, sesuatu seperti selaput gugur dari mata Saulus. Ia dapat melihat kembali, dan hatinya pun kini melihat kebenaran yang baru. Saulus dibaptis, dan ia mulai memulihkan kekuatannya dengan makan. Identitas lamanya telah mati, dan seorang manusia baru telah lahir. Ia tidak lagi pergi ke sinagoga untuk menangkap orang, tetapi untuk berkhotbah. Semua orang terkejut, bertanya-tanya, bukankah dia yang dulu menganiaya kita? Namun, Saulus semakin kuat dan membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Karena keberaniannya, ia pun mulai menghadapi ancaman bahaya. Musuh-musuhnya merencanakan sesuatu untuk menghentikannya di gerbang kota. Tetapi murid-muridnya membantu Saulus melarikan diri dengan cara yang unik. Pada malam hari, mereka menurunkannya dalam sebuah keranjang melewati tembok kota. Ia selamat, dan perjalanannya sebagai penginjil pun benar-benar dimulai. Ia pergi ke Yerusalem untuk menemui para rasul yang lain. Awalnya mereka takut, namun Barnabas meyakinkan mereka tentang ketulusan Saulus. Sejak saat itu, Saulus dikenal sebagai Paulus, rasul bagi bangsa-bangsa.
Ia mulai melakukan perjalanan misi yang jauh dan melelahkan. Dari Pulau Siprus hingga ke pelosok Asia kecil, ia mewartakan kasih. Di kota Listra, ia menyembuhkan seorang pria yang lumpuh sejak lahir. Orang-orang terkagum-kagum, namun Paulus selalu mengarahkan pujian pada Tuhan. Ia sering menghadapi tantangan, bahkan dilempari batu dan ditinggalkan. Namun semangatnya tidak pernah padam karena cintanya pada Kristus begitu dalam. Paulus menyeberang ke Eropa setelah mendapat penglihatan dari seorang Makedonia. Di Filipi, ia dan Silas dipenjara karena iman mereka. Alih-alih mengeluh, mereka justru menyanyi dan berdoa di tengah malam. Tiba-tiba, gempa bumi hebat mengguncang penjara itu hingga pintu-pintunya terbuka. Kepala penjara sangat terkejut dan akhirnya menjadi percaya pada Tuhan. Paulus juga pergi ke Athena, kota yang penuh dengan para filsuf. Di Areopagus, ia berbicara tentang Allah yang tidak dikenal kepada mereka. Ia mengajarkan bahwa Tuhan tidak tinggal di dalam kuil buatan manusia. Banyak yang mengejek, tetapi ada juga yang hatinya tersentuh dan percaya. Selanjutnya, Paulus menghabiskan waktu lama di kota Efesus. Di sana, ia melakukan banyak mukjizat dan mengajar dengan penuh kesabaran. Surat-suratnya mulai ditulis untuk menguatkan jemaat-jemaat yang jauh. Setiap kata yang ia tulis mengandung kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Paulus tahu bahwa perjalanannya akan membawanya ke Roma, pusat kekaisaran. Meskipun ia tahu penjara menantinya, ia tetap melangkah dengan berani. Dalam perjalanan ke Roma, badai hebat menghantam kapal yang ia tumpangi. Semua orang ketakutan, namun Paulus berdiri dan memberikan semangat. Malaikat Tuhan telah berjanji bahwa tidak ada nyawa yang akan hilang. Kapal itu hancur, tetapi semua orang berhasil sampai ke daratan dengan selamat. Di Pulau Malta, Paulus bahkan digigit ular beludak namun tidak terluka. Penduduk pulau itu melihat keajaiban Tuhan melalui hidupnya. Akhirnya, Paulus tiba di Roma sebagai seorang tawanan. Meskipun dalam penjara rumah, ia tetap bebas memberitakan Injil. Banyak orang datang menemuinya untuk mendengar tentang Yesus Kristus. Paulus menulis, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Hatinya penuh dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ia telah menyelesaikan pertandingan iman dengan sangat baik. Warisan imannya tetap hidup melalui surat-suratnya hingga hari ini. Kisah Paulus mengajarkan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hati yang paling keras sekalipun bisa diubah menjadi penuh kasih. Malam ini, biarkan kisah ini membawa ketenangan dalam tidurmu. Tuhan yang sama yang menyertai Paulus juga menyertaimu saat ini. Ia menjagamu di dalam kegelapan malam yang sunyi ini. Tidurlah dalam dekapan kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Mimpilah tentang kebaikan dan rencana indah yang Tuhan siapkan. Terima kasih telah mendengarkan kisah luar biasa ini sampai akhir. Selamat tidur, mimpi indah. Subscribe untuk cerita selanjutnya.